Hari itu, Paki merasa hancur melihat Virat memeluk Sai dan berkata, "Bagaimana mungkin Virat bisa memeluk Sai di belakangku dan apa yang terjadi pada mereka berdua?" Mohit berjalan ke arah Paki dan bertanya apa yang sedang dia lihat. Paki cemas karena khawatir Mohit melihat Virat sedang bersama Sai dan terburu-buru mengajaknya untuk pergi. Di dalam kafe, Virat yang emosional berkata pada Sai, "Jika aku menghentikanmu hari itu, mungkin aku, kau, Vinu dan Safi akan menjadi satu keluarga yang bahagia. Kau harus tahu bahwa aku sangat menderita saat kau pergi meninggalkanku." Sai meminta maaf pada Virat karena menyeretnya dalam masalah. Di saat kehidupannya sedang berbahagia bersama istri juga putranya, Sai melepaskan pelukan karena tidak ingin terbawa suasana dan mengatakan, "Kita seharusnya tidak melanjutkan masalah ini dan harus kembali dalam kehidupan masing-masing." Sai mengambil tas miliknya dan memutuskan untuk pergi, sementara itu Virat merasa sedih dan membayangkan di saat Sai meninggalkan rumah kafan 7 tahun yang lalu sehingga membuat hatinya hancur. Virat berharap bahwa dia bisa mengatakan yang sebenarnya pada Sai bahwa putra mereka masih hidup dan dia adalah Vinu. Sesampainya di rumah, Virat menangis di dalam kamar mandi mengingat luapan emosi Sai saat di kafe dan bisa merasakan bahwa hatinya sangat terluka, namun Sai memendam perasaannya selama bertahun-tahun. "Aku bisa merasakan keluhan Sai selama bertahun-tahun melalui air matanya yang keluar, dan luka itu telah mencapai puncak di mana mereka harus kembali pada titik sebelumnya. Aku ingin mendengar suara Sai dan melihat wajahnya setiap saat, bahkan aku berharap bisa memegang tangannya lagi." Virat menghapus air matanya dan memutuskan berbaring di tempat tidur. Paki menatapnya dengan sedih mengingat kejadian tadi siang di saat Virat memeluk Sai. Paki menunggu Virat berbicara dengannya, namun Virat memalingkan wajahnya karena ingin menyembunyikan air matanya dan berpikir, "Aku memang tidak memberitahu Sai bahwa Vinu adalah putra kandungnya, tapi aku berjanji akan membuat ibu dan anak lebih dekat satu sama lain, sehingga aku bisa mengakhiri rasa sakit seorang ibu karena harus berpisah dengan anaknya selama bertahun-tahun." Paki terus memperhatikan Virat dan mengingat perubahan sikapnya yang lebih mementingkan Sai dibandingkan dirinya. Paki juga mengingat kejadian saat Virat memeluk Sai di kafe sehingga air matanya tak berhenti menangis. Bahkan Virat juga terus mengeluarkan air mata dan merasa terluka karena harus memisahkan Sai dari putra kandungnya, sampai dia tidak menyadari jika Paki meninggalkan kamar. Virat menghapus air matanya dan terkejut melihat Paki tidak ada lalu memutuskan untuk mencarinya. Virat melihat Paki tidur bersama Vinu sehingga membuat hatinya semakin bingung harus berbuat apa, karena dia tidak ingin menyakiti hati siapapun. Keesokan harinya, Paki mencoba membahas perselingkuhan Virat dengan Sai di ruang makan dengan berkata pada Virat, "Kau seharusnya mengunjungi rumah Sai bersama Vinu untuk menyelesaikan tugas sekolahnya." Virat menjawab bahwa dia memiliki beberapa pekerjaan penting dan tidak bisa membantu Vinu untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Paki menganggap Virat hanya mencari alasan dan menyindirnya dengan mengatakan, "Kau bisa memeluk Sai di rumah daripada kau memeluk Sai di sebuah kafe. Aku tahu kau sering bertemu dengan Sai secara diam-diam, dan darah yang menempel di tanganmu tempo hari adalah darah Sai. Kau mengabaikan diriku karena aku tidak bisa memiliki anak dan pergi menemui Sai sebagai gantinya." Keluarga nampak terkejut mendengar pengakuan dari Paki, sedangkan Virat mengatakan jika Paki telah salah paham terhadapnya. Paki meminta Virat untuk menjelaskan, tapi Virat menolak dan mengatakan bahwa dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu mereka semua. Bhavani marah dan berteriak, "Kenapa kalian semua mempermalukanku di dunia politik? Karisma berselingkuh dengan lelaki lain, Sifani hamil di usianya yang sudah tua dan sekarang Virat berselingkuh dengan Sai." Bhavani bertanya pada Virat, "Apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan?" Virat menjawab, "Aku sangat tahu apa yang telah kulakukan dan aku tidak pernah memiliki niat yang buruk. Jadi biarkan saja Paki berpikir sesuai yang dia inginkan karena aku tidak ingin menjelaskan apapun." Virat memutuskan untuk pergi bekerja sedangkan Paki menangis dan berkata, "Tidak ada yang menghargai perasaanku, dan aku tidak tahu kenapa aku masih berada di rumah ini." Di tempat lain, Sai terkejut melihat Bhavani berada di luar rumahnya dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Tanpa berbasa-basi Bhavani langsung berteriak pada Sai dan mengatakan, "Kenapa kau ingin menghancurkan keluarga Kafan? Aku tahu kaulah yang sudah mencuci otak Karisma untuk berselingkuh dan meninggalkan Mohit, bahkan sekarang kau berusaha merebut Virat dari Paki." Bhavani terus berteriak dan bertanya pada Sai, "Wanita macam apa kau mencoba untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga wanita lain dan merebut suami seseorang?" Tetangga mulai berkumpul mendengar keributan tersebut sehingga Sai pun tidak bisa tinggal diam dan berkata pada Bhavani, "Siapa yang telah memberimu hak untuk membuat drama di depan rumahku? Sekarang aku yang akan berbicara dan kau harus mendengarkanku."
Aku tidak pernah mencuci otak Karisma dan kau tahu bahwa aku sudah meninggalkan rumah kafan beberapa tahun yang lalu karena salah satu kalian menginginkan hal itu. Masalah aku dan Virat bukanlah menjadi urusanmu, jadi kau tidak bisa datang sesuka hatimu untuk membuat drama di depan rumahku. Seseorang akan menuai apa yang telah mereka tabur dan lingkungan rumahmu pasti penuh kesedihan, sehingga semua anggota keluargamu menjadi frustrasi seperti dirimu. Bhavani tetap memperingatkan Sai untuk tidak mencoba mempermainkan keluarganya dan mengancam akan mengusirnya dari kota jika diperlukan. Sai yang tidak pernah takut pada siapapun menantang Bhavani untuk melakukan apapun yang dia bisa. Bhavani pun berkata, aku akan menunjukkan siapa tempatmu dan membuatmu menghadapi konsekuensinya karena berani menantang Bhavani. Tak lama kemudian, Sai sudah berada di rumah sakit tempat dia bekerja, dan berpikir untuk menceritakan tentang drama Bhavani pada Virat. Saat itu Jagtap menghubunginya dan memberikan informasi tentang selingkuhan Karisma yang bernama Vikran Adolse. Dia adalah seorang penipu yang mencoba menjebak orang kaya dan sekarang Karisma meninggalkan rumah hanya untuk lelaki tersebut. Sai memperingatkan Jagtap untuk menjaga ucapannya dan berpikir, kenapa Karisma meninggalkan rumah kafan hanya demi laki-laki seperti itu? Di satu sisi, Virat sedang sibuk membuat strategi bersama timnya dan langsung terhenti melihat ada panggilan telepon dari Sai. Virat tersenyum bahagia dan memutuskan untuk menerima panggilan telepon tersebut, sedangkan Sai masih kecewa dengan ucapan Bhavani dan meluapkan amarahnya pada Virat dengan mengatakan, aku tidak memiliki hubungan apapun dengan keluargamu dan tidak ingin membuat masalah dalam keluarga kafan, tapi aku harus menghubungimu dan memberikan informasi, setelah ini terserah dirimu dan aku tidak akan pernah ikut campur dengan keputusan yang kau ambil. Virat bingung dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sai hanya mengatakan bahwa pacar Karisma bukanlah orang yang baik dan meminta Virat untuk memperingatkan pria itu untuk menjauh dari Karisma. Virat bertanya pada Sai kenapa intonasi bicaranya terdengar kesal dan bertanya apa yang terjadi padanya. Sai akhirnya memberitahu Virat dan mengatakan, Bhavani datang ke rumahku dan membuat drama di hadapan warga, jadi kau harus menjelaskan padanya untuk tidak melakukan hal semacam itu lagi demi kebaikan bersama, karena aku bisa saja melaporkannya atas kasus pelecehan verbal. Virat berusaha untuk menjelaskan sesuatu, tapi Sai mengakhiri panggilan teleponnya. Virat berpikir, bagaimana cara menjelaskan pada Bhavani agar dia tidak memperburuk keadaan yang sudah memburuk, lalu Sai mengirimkan pesan pada Virat tentang alamat Karisma. Di rumah kafan, Mohit menangis sambil melihat foto kenangannya bersama Karisma dan mengingat pertengkarannya, sampai Karisma memilih pergi dari rumah untuk tinggal dengan pacarnya. Mohit melemparkan ponselnya dengan penuh emosi dan meminum alkohol lebih banyak lagi. Saat itu Virat datang untuk menghentikannya agar tidak minum lagi, tapi Mohit meminta Virat untuk membiarkannya melupakan rasa sakitnya selama beberapa hari. Virat berkata, di saat orang yang kita sayangi meninggalkan kita, maka kita harus meyakinkannya dan membawanya kembali. Kau harus meminta maaf pada Karisma dan membawanya pulang ke rumah. Mohit menolak karena Karisma sudah mengkhianatinya dan pergi meninggalkannya demi lelaki lain. Virat berkata, kau mengenal Karisma dengan baik dan dia hanya membutuhkan perhatianmu. Kau seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti yang telah kulakukan, dan tidak boleh kehilangan cintamu. Mohit yang masih emosi mengatakan bahwa dia tidak peduli terhadap Karisma dan menganggapnya sudah tiada. Setelah Mohit pergi Virat pun berpikir untuk menemui Karisma dan berbicara dengannya. Di satu sisi, Sai menghubungi Anandi untuk mengucapkan terima kasih karena telah memberitahu segala informasi mengenai Vinayak. Anandi bingung dan berkata, Virat memintaku untuk tidak memberitahu tentang Vinayak pada siapapun. Lalu kenapa dia mengungkapkan semuanya padamu? Sai berpikir jika Virat menyembunyikan sesuatu darinya dan bertanya pada Anandi apa yang diucapkan oleh Virat. Anandi yang gugup meminta Sai untuk menanyakan secara langsung pada Virat karena informasi tersebut bersifat rahasia, dan memutuskan untuk mengakhiri panggilan teleponnya. Di tempat lain, Virat tiba di apartemen kekasih Karisma dan mencoba untuk menekan bel, tapi tidak ada jawaban. Virat mencoba untuk mengetuk pintu namun ternyata pintunya tidak terkunci, sehingga Virat memutuskan untuk masuk. Virat berteriak memanggil Karisma dan terkejut melihatnya terbaring di lantai dengan bersimbah darah sambil merintih kesakitan. Virat meminta Karisma untuk bertahan dan langsung menghubungi Sai untuk meminta bantuan. Sesampainya di apartemen, Sai melihat Karisma kesakitan dan meminta Virat untuk membaringkannya di tempat tidur. Sai memeriksa kondisinya dan menyuntikkan sebuah dosis untuk penghilang rasa nyeri. Setelah Karisma tertidur, Sai datang menemui Virat dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Virat menceritakan seluruh kronologi kejadiannya bahwa dia baru saja datang dan melihat Karisma sudah merintih kesakitan sambil memegang perutnya, bahkan terdapat darah di sekitar tubuhnya.
Sai mengira jika Karisma sedang hamil dan mengalami keguguran, sontak Virat terkejut seolah menyesal karena tidak bisa menjaga Karisma dengan baik. Di rumah Kavan, Aswini mencoba untuk menenun pakaian untuk calon bayi Sivani dan langsung menyembunyikannya karena Paki datang menemuinya. Paki menyadari jika Aswini menyembunyikan benang tersebut agar tidak menyakitinya, namun Paki mengembalikan hadiah benang wol yang dia berikan dan mengatakan bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Aswini meminta Paki untuk berhenti berpikir negatif dan fokus dengan kesehatannya agar cepat pulih, tapi Paki berkata, "Apa yang bisa kulakukan jika Virat lebih memilih Sai daripada diriku dan menyelamatkan Sai lebih dulu? Bahkan sekarang Virat secara terbuka berkeliaran di belakang Sai. Aku merasa bahwa nasibku sangat buruk dan aku tidak akan pernah bisa merubah takdirku." Aswini berkata, "Aku bisa memahami rasa sakit yang kau alami karena aku pernah mengalaminya, tapi aku tidak menyerah karena putraku selalu bersamaku, dan aku bisa menghabiskan hidupku bersamanya, bahkan kau juga memiliki Vinu dan harus hidup untuknya." Paki berkata, "Kenapa wanita harus selalu berkompromi dengan perasaannya dan aku juga menginginkan anak kandung sendiri, namun aku tidak pernah bisa mendapatkannya." Aswini mencoba untuk menghibur Paki dan membuatnya menangis dalam pelukannya, untuk menenangkan perasaan Paki.